Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola dan salam mantap lagi di channel JP Story. Persib Bandung resmi memperkenalkan dua pemain asing lagi, yaitu Adam Brizebek dan Ramon Tanki. Kedua pemain ini menyusul 5 pemain asing yang sebelumnya sudah diumumkan oleh Persib Bandung. Berarti dengan bergabungnya Adam dan Ramon ke Persib Bandung, total saat ini Persib sudah memiliki 7 pemain asing dan masih memiliki 1 slot pemain asing untuk jatah dari zona Asia. Dan tentunya kita masih sangat menunggu ya siapakah pemain asing selanjutnya yang akan diumumkan oleh Persib Bandung dan tim seperti apa yang akan dibangun oleh Persib Bandung guna mengarungi Liga 1 musim 2024-2025. Karena perwelkaman dan perwilujeng sumpingan nampaknya masih belum selesai di Persib Bandung. Oke, di konten terbaru kali ini saya ingin membagikan profil serta statistik dari Adam dan Ramon kepada kalian. Karena dalam istilah orang Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi proses pengenalan ini akan membuat kita tahu ya seperti apa biodatanya, seperti apa statistiknya, seperti apa kemampuannya, dan apakah pemain-pemain yang diperkenalkan oleh Persib Bandung ini akan berperan seperti apa nanti ketika membela Persib Bandung. Nah, sebelum saya lanjutkan, kembali saya ingatkan kepada kalian, jangan lupa like-nya, jangan lupa subscribe-nya, karena channel ini sebentar lagi akan menginjak 1000 subscriber. Alhamdulillah, jadi dukungan kalian sangat begitu berarti untuk kemajuan channel dari JP Story ini. Oke, saya mulai terlebih dahulu dari Adam Brizebek. Namun sebelumnya mohon maaf jika dalam pelafalan Brizebeknya itu kurang tepat atau kurang fasih, karena sangat sulit untuk melafalkannya gitu. Jadi kita panggil saja dengan nama yang lebih akrab, yaitu Adam. Nah, Adam sebelum ke Persib Bandung itu berasal dari klub Penibon di divisi pertama Liga Wales dengan nilai pasar 1,74 miliar rupiah dan usianya baru menginjak 25 tahun, masih sangat muda untuk pemain ini. Asal negaranya dari Inggris dengan tinggi badan 1,92 meter. Jadi pemain ini tingginya hampir 2 meter. Nah, di Persib Bandung diproyeksikan untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Kevin Ray Mendoza. Jadi harapannya pemain ini bisa mengurangi kelemahan atau kekurangan yang ditinggalkan oleh Kevin Mendoza serta kelemahan dari Teja Paku Alam. Karena di musim kemarin atau di musim 2024-2025 Persib Bandung itu sangat sulit untuk mengantisipasi bola-bola atas. Ya, jadi Kevin Mendoza itu kelemahannya di bola-bola atas. Bisa kita saksikan di beberapa match atau di beberapa laga. Ketika Kevin Mendoza sedang membaca ya bola-bola atas atau ingin mengantisipasinya, itu suka ragu ya, karena dalam pikirannya mungkin gitu ya akan dapat atau tidak. Nah, pada akhirnya dia malah maju mundur tuh. Ya kan, sering kan Kevin Mendoza seperti itu. Nah, diharapkan dengan adanya Adam Brizebek ini itu mampu mengurangi kelemahan-kelemahan itu, karena ya bola-bola atas di Liga 1 itu sangat berbahaya juga gitu ya. Apalagi tim-tim lain punya pemain-pemain yang memang sama tinggi besarnya seperti yang dimiliki oleh Persib Bandung ini, jadi akan sangat berguna sekali gitu ya ketika memiliki penjaga gawang dengan tinggi hampir 2 meter. Nah, untuk statistiknya pemain ini pemain cap kaleng-kaleng juga gitu ya. Di Liga Wales itu sudah memainkan laga sebanyak 33 laga di semua kompetisi atau di semua turnamen dengan jumlah kartu kuning 4 dan kartu merah 1 dan jumlah kebobolannya 28 dan bisa mengantisipasi gawang dari kebobolan itu sebanyak 14 kali. Jadi lumayan lah ya gitu ya statistiknya untuk pemain ini di liga yang memang sangat kompetitif seperti di Liga Wales. Nah, lalu selanjutnya yaitu Ramon Tanki ya. Ini pemain ini berasal dari klub Pisaka FC, yaitu divisi pertama Liga Kamboja dengan nilai pasar 3,91 miliar. Usianya baru 26 tahun, masih sangat muda juga ya untuk sekelas striker asing yang datang ke Liga 1. Lalu tinggi badannya 1,88 meter dan berasal dari negara Brazil. Nah, lagi-lagi pemain Brazil itu membanjiri ya persaingan pemain asing di Indonesia. Di Persib Bandung saja sudah ada 6 pemain asing dari Brazil ya, ditambah 1 dari Argentina. Artinya pemain-pemain yang datang ke Liga 1 itu kebanyakannya itu dari Amerika Latin. Dan ya sangat cocok sebenarnya gitu ya dengan iklim Amerika Latin atau Brazil pada khususnya dengan di Indonesia, karena kan di sana negara tropis, di kita negara tropis. Jadi ada apa ya, ada kesesuaian dari segi suhu, cuaca dan lain sebagainya. Jadi memungkinkan ya untuk pemain tersebut bisa beradaptasi lebih cepat. Nah, Ramon Tanki
statistiknya tidak main-main sebenarnya di Liga Kamboja gitu. Total mainnya di musim 2024-2025 itu sudah memainkan 28 laga dengan jumlah gol 21, 5 assist, dan sudah mendapatkan 5 kartu kuning dan mendapatkan 1 kartu merah. Jadi pemain ini juga tidak kaleng-kaleng sebenarnya ya. Sangat kompetitif, sangat bisa diandalkan, dan hadirnya ke Liga 1 ini akan menjadi tantangan tersendiri oleh Ramon Tenki ya, karena Liga 1 sebenarnya adalah liga yang sangat begitu kompetitif sekali ya, meskipun secara ranking ini kalah oleh Liga Kamboja, tetapi secara kualitas, secara persaingan ini sangat begitu bisa dijadikan apa ya, tolak ukur sebuah kemajuan sepak bola ya. Kita lihat saja apakah pemain ini bisa mencapai rekor-rekor dari David da Silva atau justru malah kesulitan, karena tidak sedikit juga ya pemain asing atau khususnya striker yang datang ke Indonesia itu gagal. Contohnya di Persib ada Gerpane Castaner, ya kan, yang memang diproyeksikan untuk melapisi David da Silva, tetapi kan selama bermain untuk Persib itu baru mencetak 1 gol. Dan banyak striker-striker yang memang juga gagal. Bahkan sebelumnya Persib itu mendatangkan striker dari Brazil juga, itu namanya siapa ya, saya lupa lagi gitu. Nah, bahkan itu lebih buruk gitu dari Gerpane Castaner. Nah, jadi ini tantangan tersendiri untuk Ramon Tenki. Tetapi kalau kita melihat bagaimana cara ia main, lalu keseriusan serta bagaimana disiplinnya sebagai seorang atlet, ternyata pemain ini merupakan pemain yang sangat begitu ulet dan rajin mengembangkan kemampuannya. Jadi ini yang kita harapkan tentunya agar bisa membawa Persib Bandung lebih lebih bisa unjuk gigi lagi, apalagi Persib akan tampil di turnamen Asia di musim depan. Nah, secara komposisi pemain asing yang didatangkan oleh Persib Bandung untuk musim 2024 atau musim 2025-2026 sebenarnya ini sangat beragam. Dan bisa saya katakan ke-7 pemain asing ini itu merupakan pemain asing yang bisa main di berbagai posisi. Ramon Tenki itu pasti akan menjadi pilihan utama dari Boyan Hodak. Nah, tetapi jika Ramon Tenki ini tidak bisa main, itu masih ada William Marsilio ya, lalu juga Berginho juga bisa ditempatkan di posisi itu. Banyak pilihannya sebenarnya. Belum lagi ada pemain-pemain lokal seperti Dimas Derajat, ya kan, yang memang juga diproyeksikan sebagai pelapis dari Ramon Tenki ini. Jadi kedalaman skuad Persib Bandung untuk musim depan ini tidak kalah bagusnya seperti di musim-musim sebelumnya. Nah, tetapi dari 7 pemain ini tentunya masih ada 1 jatah pemain asing lagi bagi Persib Bandung. Dan siapakah itu? Nah, kita masih menunggu ya sebenarnya gitu. Dan kabarnya Persib Bandung akan memulai latihan pada tanggal 30 Juni. Artinya bulan akhir ini Persib Bandung sudah melakukan latihan perdana. Dan nanti Persib Bandung akan mempersiapkan diri untuk Piala Presiden yang akan dimulai pada tanggal 6 sampai 12 Juni. Oke, itu terima kasih. Jangan lupa like-nya jika Anda menyukai video ini. Tekan tombol subscribe-nya jika Anda belum. Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Serta silahkan kalian tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di konten selanjutnya. Salam sepak bola.